Pakai Soclean Anti-Sep. Deterjen plus protection, bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri. Stay safe every day dengan Soclean Anti-Sep. Wingscare. Saudara, relawan Jokowi Mania mengalihkan dukungan dari Ganjar Pranowo ke Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Prabowo mengapresiasi dukungan ini sambil menyebut akan melanjutkan kepemimpinan Jokowi jika terpilih pada Pilpres 2024. Takut sama saya kan? Apa tadi? Mukanya muka kudeta. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima kedatangan relawan Jokowi Mania Joman yang kini menjadi Prabowo Mania 08 di Kertanegara, Jakarta Selatan kemarin. Prabowo mengapresiasi dukungan relawan Jokowi yang menginginkan maju di Pilpres 2024. Di momen ini Prabowo kembali menegaskan akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Ya, kita harus mengakui kepemimpinan Pak Joko Widodo berhasil. Dan saya berniat untuk meneruskan agar Indonesia kuat, makmur dan jaya. Terima kasih. Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer mengaku sempat berseberangan dengan Prabowo di Pilpres 2019. Namun kini Immanuel menilai Prabowo adalah sosok pemimpin yang mempunyai gagasan dan nyali. Nggak ada kaitan dengan Pak Presiden, nggak ada dengan siapapun. Ini murni hasil sebuah kesepakatan kita bahwa kita ingin ke depan ini mendapatkan pemimpin yang punya gagasan dan bernyali. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai dukungan relawan seperti Joman hanyalah upaya untuk berburu kekuasaan. Dulu kita ingat betul, Joman ini sangat anti dengan Prabowo Subianto. Tapi saat ini dengan dalih apapun, Joman kemudian hijrah dan migrasi mendukung Prabowo. Entah dengan alasan apapun, tapi yang jelas sepertinya mendukung Prabowo Subianto bagi Joman itu jauh lebih menjanjikan secara politik ketimbang misalnya mendukung Ganjar Pranowo yang sampai saat ini hilal politiknya belum jelas karena tidak kunjung diumumkan oleh PDIP sebagai kandidat capres di 2024. Sebelumnya saat mengucapkan selamat kepada Partai Gerindra di hari jadinya ke-15 Februari lalu, Presiden Joko Widodo memuji dan mengapresiasi kinerja Partai Gerindra. Jokowi menyebut elektabilitas Prabowo di Pilpres berpotensi jadi yang tertinggi. Prabowo pun memuji kepemimpinan Jokowi yang berani mengambil keputusan. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas prestasi Partai Gerindra yang luar biasa dan jika kerja keras dan didongkrak terus, Partai Gerindra potensial menjadi yang teratas dan elektabilitas Pak Prabowo juga potensial menjadi yang tertinggi. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani. Kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Ini harus kita akui. Dan saya minta kader Partai Gerindra mengerti itu. Bukan saya mengolor atau saya menjilat, tidak. Saya hanya mau mengatakan yang benar-benar. Dan kalau pemimpin kita benar, kita harus akui benar. Elektabilitas Prabowo Subianto dalam sejumlah survei selalu masuk 3 besar. Hasil survei lembaga survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) pada Desember lalu menunjukkan Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas 26,5%. Kemudian Anies Baswedan 18,6% serta Prabowo dengan elektabilitas 16,8%. Sementara survei yang dilakukan Litbang Kompas pada Oktober 2022 menunjukkan elektabilitas Ganjar 23,2%, Prabowo 17,6% dan Anies Baswedan 16,5%. Meski sempat kalah pada pemilu 2019, Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan akan kembali mencalonkan diri pada pemilu 2024. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, relawan Jokowi Mania mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto untuk maju Pilpres 2024. Lalu seberapa penting dukungan dari Joman untuk Prabowo Subianto? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan juru bicara Prabowo Subianto.
Daniel Anzar Simanjuntak, dan juga sudah ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat malam, Bung Daniel, Mas Adi. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Malam, Adi. Ya, saya langsung ke Malam, Bang Daniel. Ya, saya langsung ke Bung Daniel dulu deh. Bung Daniel, ini kan kita tahu Joman ini sempat berseberangan di Pilpres 2019 ya dengan Pak Prabowo. Respon Pak Prabowo setelah Joman mendukung Pak Prabowo Subianto seperti apa? Ya, Risti, ini membuktikan bahwasannya Pak Prabowo adalah orang yang di politik itu tidak pernah, ungkapan Pak Prabowo itu selalu there is no room for personal feeling di politik. Artinya tidak ada ruang untuk perasaan pribadi, dendam, benci di politik. Politik itu adalah arena adu gagasan, politik itu adalah arena pertarungan ide dan sebagainya. Dan kalau kemudian ada yang berbeda, itu adalah hal yang biasa. Kalau ada yang kemudian agak benci begitu, itu adalah hal yang biasa. Dan Pak Prabowo tidak pernah baper, kalau bahasa anak muda sekarang. Pak Prabowo tidak pernah merawat benci, merawat dendam. Dan hari ini sikap itu agaknya menular ke banyak pihak, termasuk kepada Joman. Emmanuel adalah salah satu tokoh yang di pemilu 2019 sering berseberangan dengan kami, dengan saya di banyak forum-forum debat, baik di TV maupun di forum-forum offline lainnya. Kita terlibat debat-debat yang keras, namun kemudian tidak pernah ada tadi istilahnya there is no room for personal feeling, karena kita akan bertemu di ruang kebangsaan yang lain. Jadi Pak Prabowo tentu menyambut baik dukungan yang disampaikan oleh Joman dan kawan-kawan. Kemudian ini tentu bisa menjadi energi positif bagi kami, bagi Pak Prabowo dan bagi Gerindra untuk kemudian merangkul sebanyak mungkin komponen masyarakat yang kemudian kita akan terus sampaikan pentingnya persatuan, kita akan terus sampaikan pentingnya mengubur benci, mengubur dendam dan sebagainya. Begitu Mbak Adisti. Oke, Joman bertemu dengan Pak Prabowo itu pada sore hari. Ini yang jadi sorotan juga. Tidak tahu apakah ini hanya kebetulan atau bagaimana. Tapi beberapa jam sebelumnya Pak Prabowo ini sempat bertemu Presiden Joko Widodo. Apakah ada juga pembahasan soal itu, Bung Daniel? Itu kebetulan saja seperti tadi Anda sebutkan. Jadi, kebetulan Pak Presiden memanggil Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan pada siang harinya, jam 2 pada saat itu, kemudian bicara terkait dengan tugas-tugas pertahanan. Kebetulan Pak Prabowo baru kembali dari pertemuan 2+2 di Canberra, di Australia, bicara tentang geopolitik dan geostrategis. Kemudian hal itu dilaporkan juga oleh Pak Prabowo kepada Presiden terkait dengan tugas-tugas beliau di Kementerian Pertahanan. Jadi kebetulan kemudian juga tentu Pak Prabowo melaporkan masalah-masalah kebangsaan lainnya. Oke, jadi hanya kebetulan tidak ada pembahasan soal dukungan Joman ini ya berarti ya? Betul. Jadi secara spesifik saya pikir Joman atau relawan-relawan Pak Jokowi pada 2019 yang lainnya tentu mereka punya sikap, mereka juga melihat track record Pak Prabowo selama ini, kemudian kerjasama Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sebagai presiden selama ini baik, dan komitmen loyalitas Pak Prabowo terhadap bangsa dan negara, terhadap presiden itu sudah teruji. Agaknya kemudian pendukung Pak Jokowi termasuk Jokomania melihat ini sebagai nilai tambah di mana program-program kepemimpinan Pak Jokowi pada hari ini itu bisa dilanjutkan, bisa lebih baik dan seterusnya. Oke, tadi juga kan Bung Daniel menyebut bahwa Pak Prabowo akan melanjutkan kepemimpinan. Sebenarnya yang dilanjutkan yang mana nih? Tentu banyak legasi yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi yang perlu kita apresiasi dan perlu dilanjutkan. Nah, banyak hal, baik itu di sektor ekonomi, baik itu di sektor pertahanan seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo pada saat ini, di sektor-sektor yang lainnya.
Nah, banyak hal yang perlu dilanjutkan dan dijaga kesinambungannya. Tentu tidak dinafikan ada yang perlu diperbaiki, dan tentu Pak Prabowo paham betul karena sudah beberapa waktu ini berkecimpung pemerintahan dan tahu betul mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dilanjutkan. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi, tadi dalam paket sebelumnya Anda sempat menyebut berburu kekuasaan. Apakah dengan mendukungnya Jokowi Mania atau Prabowo Mania yang sudah berganti nama begitu, apakah ini salah satu bisa dikatakan berburu kekuasaan kalau dari kacamata Mas Adi sendiri? Ya, saya kira saya ingin komentar dua hal. Pertama, kenapa saya sebut para relawan-relawan politik itu ada kesan berburu kekuasaan? Karena kalau kita merasa relawan politik itu secara normatif adalah bagian dari gerakan partisipasi politik rakyat, di mana ada asumsi-asumsi relawan ini kan menyuarakan suara-suara dari bawah yang selalu dikonotasikan berhadapan-hadapan dengan elit-elit dan oligarki partai. Kan itu yang muncul. Nah, belakangan ini relawan politik itu menjadi sebuah industri. Artinya gagasan-gagasan yang mereka usung dititipkan kepada calon presiden yang mereka usung di Pilpres itu tentu saja bukan dengan cek kosong, tapi ada feedback dan imbal balik yang mereka dapatkan. Kita bisa cek relawan-relawan yang berkontribusi terkait dengan kemenangan Jokowi misalnya di Pilpres 2014, 2019 adalah orang-orang yang ya kita lihat sampai saat ini juga ikut menikmati kekuasaan politik. Nyaris tidak ada di antara mereka itu kalau sudah memenangkan pertarungan, capres yang dianggap mewakili rakyat, mereka balik kandang, kemudian membangun kembali gerakan partisipasi rakyat dan tidak ikut cawe-cawe dalam urusan politik rakyat. Itu yang saya sebut tadi bahwa maupun Joman ataupun yang lainnya adalah bagian upaya untuk bagaimana mendapatkan kekuasaan, cuman caranya tidak melalui partai politik. Itu pertama. Yang kedua, saya membaca relawan Jokowi ini sangat sederhana aja. Merah kata Jokowi, putih kata Jokowi, merah pula, putih pula kata relawan. Itu adalah mazhab politik dari relawan Jokowi. Kalau Bang Dhanil menyatakan bahwa pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo setelah itu tidak lama ketemu dengan Joman adalah hal kebetulan, justru saya sebaliknya. Saya membaca itu ya bahwa Joman ini juga berkoordinasi dengan istana. Karena kita tahu persis bahwa endorsement dukungan politik Jokowi ke Prabowo Subianto bukan kali ini saja terjadi, sering dan disampaikan secara terbuka. Makanya saya di berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwa sikap politik Joman itu adalah bagian lain dari replika politik Jokowi. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Jokowi ingin menegaskan dukungannya kepada Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres di 2024 yang akan datang. Jadi ini sudah menjadi rahasia umum sebenarnya. Perlu lagi ditutup-tutupi. Oke, jadi maksud Anda kemudian dukungan Joman ini juga merepresentasikan Joko Widodo? Pastinya, karena Joman ini sampai saat ini belum menyatakan talak ataupun bubar dengan Jokowi. Makanya relawan itu kan mazhabnya tadi. Merah kata Jokowi, merah pula kata relawan. Putih kata Jokowi, putih pula kata relawan. Termasuk Joman, saya kira pasti ada koordinasi politik ya. Entah dengan presiden langsung atau dengan orang-orang di sekitarnya untuk memberikan dukungan secara langsung kepada Prabowo Subianto. Apalagi memang Prabowo itu sejak jadi Menhan memang track recordnya luar biasa. Totalitas dan loyalitasnya kepada Jokowi memang luar biasa. Apalagi secara deklaratif memang kita bisa melihat secara telanjang Prabowo dengan terang benderang akan melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Tentu Joman dalam konteks itu merasa berkepentingan untuk memberikan dukungan kepada siapapun yang merasa akan melanjutkan semua program politik yang sudah ditinggalkan oleh Pak Jokowi secara langsung. Joman ini nggak mungkin akan pindah kepada mereka yang jelas-jelas disebut sebagai antitesa, yang jelas-jelas akan berseberangan dengan Jokowi di 2024 yang akan datang. Jadi ini adalah bagaimana Jokowi sebenarnya ingin memberikan dukungan dan harapan kepada orang-orang di sekitarnya untuk terus semangat mengonsolidasikan dukungan untuk maju Pilpres di 2024 yang akan datang. Karena kita tahu PDIP tentu saja sampai saat ini masih belum mengumumkan siapa capresnya. Sekalipun Ganjar misalnya selalu dikonotasikan didukung oleh Jokowi, tapi kan Jokowi tentu tidak mau head to head dengan PDIP. Makanya paling mungkin Jokowi juga mendukung orang-orang di sekitarnya secara terbuka untuk mendapatkan tiket pencapresan dan mereka bisa memenangkan pertarungan di Pilpres. Bung Dhanil, tadi kata Mas Adi tidak ada yang kebetulan di dunia politik ternyata. Bung Dhanil sendiri melihatnya bagaimana? Kalau Mas Adi melihat
pasti ada ini koordinasi politik. Tidak ada yang kebetulan di dunia politik, Bung Daniel. Ya, Adisti, tentu porsi saya tidak pada porsi meramal seperti yang dilakukan oleh Mas Adi tadi, tapi yang jelas kalau kemudian ramalan Mas Adi tadi betul, ya alhamdulillah begitu. Jadi kalau kemudian memang betul ada koordinasi misalnya Joman dengan Pak Presiden Jokowi, itu alhamdulillah dan kita bersyukur. Kenapa? Karena pasti semua capres yang akan maju itu berharap dukungan dari Presiden. Dari Pak Jokowi, seorang presiden yang sudah memimpin 10 tahun dan berhasil menang pemilu Pilpres 2 kali. Artinya beliau punya pengaruh yang sangat kuat. Dukungan dari Pak Jokowi itu pasti punya magnitude yang luar biasa. Kalau kemudian apa yang diramalkan oleh Mas Adi tadi betul, ada koordinasi dengan Pak Presiden antara Joman dan Pak Jokowi dalam hal ini, ya kami alhamdulillah. Tapi terus terang dari sisi kami tidak berani menyatakan seperti yang diramalkan oleh Mas Adi tadi, tapi tentu kami juga tidak ingin dalam posisi GR begitu, tidak dalam posisi posisi gede kepala dan sebagainya. Yang perlu kami sampaikan adalah ini langkah positif yang perlu disampaikan kepada publik, bahwasannya ruang politik kita itu adalah ruang politik yang tidak memberikan ruang bagi kebencian, tidak memberikan ruang bagi dendam. Kenapa? Anda bayangkan seorang tim dari Joman ini, Emmanuel dan sebagainya, yang biasa memaki, membenci Pak Prabowo, saya dan kawan-kawan, itu kemudian bisa dengan membuka diri mendukung Pak Prabowo. Terlepas misalnya terjemahannya ini adalah berburu kekuasaan, tapi harus diluruskan juga bahwasannya ruang politik itu adalah ruang di mana kekuasaan itu harus direbut, kemudian dari kekuasaan itulah kita bisa membuat sesuatu yang lebih baik. Jadi kita ingin melakukan hal-hal yang lebih maju dan lebih baik melalui kalau dalam bahasa agama saya ya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, berlomba-lomba dalam kebaikan tentu saja. Walaupun 2024 bisa dikatakan masih beberapa bulan lagi, politik masih cair, masih dinamis, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Di 1-2 hari, 1 atau 2 bulan ke depan seperti apa, itu akan bisa menjadi misteri bisa dikatakan begitu. Terima kasih Bung Daniel Anzar Simanjuntak, Mas Adi Prayitno, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, Mas Adi. Sapa Indonesia Malam, biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak hingga 18 triliun rupiah. Lalu bagaimana pemerintah menambal biaya pembengkakan itu? Nantikan informasinya. Usai jeda. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. Mia! I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Free order now. Ada yang histeris, guys! Bau terasi, bawang! Ekonomi Power Liquid Serai baru! Setetes, bersihkan semua bau sadis. Sugar! Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis, hilang. Bersihnya gak ada lawan. Nih buat kamu, Sedap Selection. Singapore Spicy Laksa. Sedapnya Rich and creamy. cobain yang sedapnya Korea. 진짜 pedas. Korean cheese burger. 니 바버린야 Korea. Cheesy and chewy noodle. Almost sedapnya. Juga ada Yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. pedas, 맛있다. Misedap Selection. Dirty Wings Food. Besti, basah tuh. Padahal udah pakai roll-on. Nih, roll-on khusus hijabers. Wash On Hijab Chic baru. Active Burst Fragrance, makin aktif, makin wangi. Udah seaktif ini, ketiak tetap kering, nyaman, stay fresh. Wash roll-on Hijab Chic. Freshnya on, aktifnya on. Keluar-keluar mulu. Biar hijabnya rapi, pakai Ciput.
Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. No rontok, no apek. Emerald Hijab Shampoo ngerti rambut berhijab kita. Ada yang histeris, guys! Bau terasi, bawang. Ekonomi Power Liquid Serai baru. Setetes, bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Ni buatkan Misadap Selection Singapore Spicy Laksa. Sedapnya rich and creamy. Cobain yang sedapnya Korea. Kinchap Plus Korean cheeseburger. Ni favoritnya Korea. Cheesy and chewy noodle. Almost done. Juga ada Yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Pedas 맛있다. Misadap Selection Dirty Wings Food. Keluar mulu. Biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. No rontok, no apek. Emerald Hijab Shampoo ngerti rambut berhijab kita. Besti, basah tuh. Padahal udah pakai roll-on. Nih, roll-on khusus hijabers. Porsche Hijab Chic baru. Active Burst Fragrance, makin aktif, makin wangi. Udah seaktif ini, ketiak tetap kering, nyaman, stay fresh. Porsche Hijab Chic. Freshnya on, aktifnya on. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wings Food. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya Elgin Fridianto. Akibat diterjang hujan deras, ruas jalan penghubung antar kota Makassar dengan Maros terendam banjir hingga 1 meter. Kendaraan yang melintas jalan tersebut terpaksa putar balik. Jalan yang menghubungkan antar kota Makassar dan Kabupaten Maros masih tergenang banjir setinggi 1 meter, saudara. Sejumlah warga terdampak banjir mengungsi ke masjid terdekat. Pemerintah mengimbau tetap waspada jika hujan terus turun. Demikian Kompas Update, saya Elgin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Saudara, biaya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung kembali membengkak. Besaran pembengkakan proyek kereta cepat mencapai 18 triliun rupiah. Anggaran pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali membengkak. Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmojo menyatakan, Indonesia dan Tiongkok telah menyepakati besaran pembengkakan biaya proyek atau cost overrun kereta cepat 1,2 miliar dolar atau 18 triliun rupiah. Kita sepakat dengan angka cost overrun 1,2 billion dolar, Pak. Nah, ini yang sedang kita rapikan. Jadi memang ada beberapa item yang mereka ingin lakukan kajian terkait pajak, terkait dengan biaya clearing frekuensi dan sebagainya, tapi sudah sepakat angkanya. Nah, kami masih harus maju ke BPKP untuk menyesuaikan angkanya dan ke komite. Jadi kita akan harapkan kami dalam seminggu 2 minggu depan kita akan ketok angkanya. Nah, setelah itu kita proses tambahan pinjaman yang dari CDB, Pak. Tapi sudah terus pakai kesepakatan dan progres operasi di lapangan tidak terganggu, Pak. Progres operasi terus berjalan, pemasangan track dan sebagainya. Jadi harusnya secara project tidak mengganggu pembiayaan ini, harusnya kita bisa settle dalam waktu mungkin sebulan ke depan. Sesuai porsi kepemilikan saham, konsorsium Indonesia akan menanggung 60% pembengkakan, sedangkan Tiongkok menanggung 40%.
Indonesia diperkirakan akan menanggung tambahan biaya sebesar 550 juta dolar atau sekitar 8,5 triliun rupiah. Terkait polemik biaya kereta cepat, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah mendukung pembangunan transportasi massal seperti MRT, LRT, dan kereta cepat. Bagaimana tanggapan pemerintah dan apakah Bapak khawatir utang baru untuk proyek kereta cepat, apakah bagaimana tanggapan Bapak dan apakah tidak khawatir akan... Kita ini harus pro kepada transportasi massal. Hati-hati, jangan pro pada kendaraan pribadi. Meskipun ini ada IMS. Pro pada transportasi massal, sehingga yang namanya MRT, LRT, kereta api cepat itu menjadi sebuah keharusan bagi kota-kota besar untuk agar moda transportasi ini terintegrasi di dalam kota maupun dari kota ke kota, sehingga orang tidak cenderung kepada yang namanya mobil pribadi. Sementara pengamat ekonomi Bima Yudhistira meminta agar pemerintah tidak langsung menggunakan dana APBN untuk menambal biaya pembengkakan proyek kereta cepat. Menurut Bima, pemerintah harus berani melakukan renegosiasi pada kreditur. Ingat bahwa proyek ini sifatnya adalah bisnis to bisnis. Jadi pelibatan APBN ini merupakan presiden buruk. Dan ini menunjukkan bahwa proyek yang tadinya dianggap relatif lebih terjangkau sehingga bisa dikerjakan oleh BUMN, kemudian mengandalkan penyertaan modal negara. Padahal APBN sendiri sedang dalam posisi pemenuhan belanja yang lebih urgent daripada kereta cepat, lebih banyak. Nah, jadi solusinya adalah pemerintah harus berani melakukan renegosiasi pembiayaan kepada kreditur, sehingga yang menanggung cost overrun itu adalah kreditur dan kontraktor, terutama kontraktor asing, karena mereka yang membantu juga melakukan uji kelayakan, menawarkan paket, sehingga ketika ada pembengkakan biaya jangan langsung ditanggung oleh APBN. Karena kalau terus-menerus ada proyek yang kemudian bermasalah ditanggung APBN, tentunya APBN dari pajak masyarakat juga, dan tidak semua masyarakat menikmati kereta cepat. Ini kan kelas menengah atas yang nantinya menikmati. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mulai dikerjakan sejak 2016. Sempat terjadi tarik ulur antara investor Jepang dan Tiongkok. Proyek ini akhirnya jatuh ke investor Tiongkok karena menawarkan biaya yang lebih rendah sekitar 88 triliun rupiah. Namun seiring waktu, biaya proyek ini membengkak menjadi sekitar 106,2 triliun rupiah. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung seharusnya rampung pada tahun 2019 sampai sejumlah masalah terjadi hingga biaya konstruksi membengkak drastis. Proyek ini kembali dilanjutkan dan ditargetkan beroperasi pada Juli 2023. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lainnya akan kami hadirkan seusai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak! Masak! Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Lingsfood. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Fakta, air jernih juga tercemar. Virus kuman bakteri pindah ke pakaian saat dicuci. Kesehatan terancam. Pakai
Pakai So Clean Anti-Sep. Deterjen plus protection dengan Auto Active Power bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri, pakaian bersih terlindungi. Melalui gerakan Indonesia Sehat Berseri, wujudkan keluarga Indonesia yang bersih, sehat, terlindungi. Stay safe every day dengan So Clean Anti-Sep. Wingscare. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me this? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk, masak sedap setiap hari. Soklat Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Yang bikin my hubby bucin banget. Jadi makin senang ditemenin. Baru Soklat Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Hadirkan wangi parfum yang romantis. Ekstra softness-nya melembutkan serat pakaian. Biar si dia betah di rumah. Soklat Softener Twilight bikin makin romantis. Wingscare. Besti, basah tuh. Padahal udah pakai roll-on. Nih, roll-on khusus hijabers. Roll-on hijab chic baru. Active Burst Fragrance makin aktif, makin wangi. Udas aktif ini ketiak tetap kering, nyaman, stay fresh. Roll-on hijab chic. Freshnya on, aktifnya on. Saudara Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli membantah pasal dalam KUHP baru dibuat untuk meloloskan Verdi Sambo dari hukuman mati. Yasona menyebut pembahasan pasal hukuman mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah dibahas jauh-jauh hari dan bukan diperuntukkan untuk siapapun termasuk Verdi Sambo. Yasona menyebut ketentuan masa percobaan dalam pasal pidana hukuman mati mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi, yakni pasal 100 KUHP yang mengatur tentang masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana hukuman mati. Jika terbukti berkelakuan baik, maka bisa diganti menjadi hukuman seumur hidup. Verdi Sambo, saudara, divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Wah, jauh sebelum ini. Jadi itu apa? Itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan hukuman mati itu tidak absolut. Jadi harus ada kesempatan. Itu ada. Jadi bukan berarti ini jauh sebelum Sambo sudah dibahas. Gila aja cara berpikirnya udah aneh aja. Di program Rossi, hakim nonaktif yang kini bertugas sebagai anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho menyatakan Verdi Sambo berpeluang lepas dari vonis mati dan mendapat hukuman menjadi seumur hidup jika KUHP baru nantinya berlaku dan Verdi Sambo tercatat berkelakuan baik. Kalau misalnya pengajuan PK-nya 3 tahun ke depan, misalnya 2026, ya, KUHP baru sudah berlaku, apakah terpidana Verdi Sambo ini ikut KUHP lama, hukuman mati, atau ikut KUHP baru yang hukuman matinya itu dicoba dulu 10 tahun, kalau berkelakuan baik maka menjadi seumur hidup? Sebenarnya kalau kita membaca di pasal 3-nya ya, kalau saya ingat saya itu pasal 3, itu jelas disebutkan di situ bahwa untuk putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian sudah berlaku peraturan undang-undang yang baru karena ada perubahan peraturan, kepada terdakwa ini, terpidana ya, kepada terpidana ini akan berlaku yang meringankan. Artinya begitu ada KUHP baru 2020 mulai berlaku KUHP baru, maka Verdi Sambo akan mendapat aturan hukum yang lebih ringan. Ya, dalam eksekusi pidananya ya. Hukuman yang akan diberikan padanya adalah percobaan 10 tahun, kalau berkelakuan baik maka dia menjadi seumur hidup. Seumur hidup. Betul? Ya, bisa begitu. Peluang itu ada.
Informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.